Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumil jazaa'i waddin. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita memasuki hikmah dari kitab Al-Hikam yang ketiga. Namun sebelum itu kita hadiah Fatihah untuk musannif yaitu Imam Ibnu Athaillah Sakandari dan juga yang mensyarahi kitab Hikam. Yang kami baca saat ini adalah syarah karya Imam Abdullah bin Hijazi yang dikenal dengan nama Imam Asy-Syarqawi. Ila hadrati Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari wa Syekh Abdullah bin Hijazi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihima wa ba'ulumihima wa maddana basharihima fit darain ya min al-alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana wal walidayni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa zadanallahu bihawal ulum wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabiqul himami la takhriqu aswarul aqdari. Ini hikmah yang ketiga dari kitab Al-Hikam. Maknanya sawabiqul himami. Sawabiqul himami ini termasuk min idhafatis sifat ila mausuf, yakni menyandarkan sifat kepada mausufnya. Asalnya sawabiqul himami ay al-himamus sawabiqu. Sawabiqul himami utawi piro-piro sejak. Al-himam itu adalah kata jamaknya himmatun. Maknanya kiai sepuh piro-piro sejak atau keinginan-keinginan, kemauan-kemauan. Sawabiqul himami utawi piro-piro sejak kan cepet oleh nglabeti, utawi piro-piro sejak atau piro-piro keinginan kang cepat membekas. Imam Abdullah bin Hijazi memberi makna al-himamus sawabiq ay sari'atut ta'thiri fil asya', yaitu keinginan-keinginan yang cepat membekas di dalam segala sesuatu. Ikulah takhriqu, ora bisa bedah opo sawabiqul himam. Keinginan-keinginan yang cepat atau kemauan-kemauan yang tinggi, ikulah takhriqu, ora bisa bedah opo sawabiqul himam, ora bisa bedah asrorul aqdari,
ing piro-piro watese. Aswar itu dari kata surun, jamaknya surun. Sur artinya dinding pembatas. Aswarul aqdari ing piro-piro watese piro-piro takdire Allah. Aswarul aqdari ing piro-piro watese piro-piro takdire Allah. Jadi maknanya sawabiqul himami la takhriqu aswarul aqdari. Keinginan-keinginan yang cepat membekas itu tidak dapat merobek dinding-dinding takdirnya Allah. Atau diartikan kemauan-kemauan yang tinggi itu tidak dapat merobek, tidak dapat menembus dinding-dinding takdirnya Allah. Bagaimana maksudnya? Ayat tegese hadhil hikmatu utawi ikilah hikmah iku katalili kaya nerangaken alasan lima maring barang qablaha kang ing dalam sedurunge hadhil hikmah. Hadhil hikmatu utawi ikilah hikmah iku katalili kaya dene nerangaken alasan lima maring hikmah qablaha kang ing dalam sedurunge hadhil hikmah. Yang kemarin pada hikmah yang kedua Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan bahwa keinginanmu pada makom mengosongkan diri dari usaha, padahal Allah masih menempatkan kamu pada makom asbab, pada makom berusaha, makom bekerja, itu termasuk syahwat yang sama. Sebaliknya, keinginanmu pada makom asbab atau makom bekerja, makom berusaha, padahal Allah menempatkan dirimu pada makom tajrib, makom mengosongkan diri dari usaha, itu berarti inhitatun anil himmatil aliyah, yaitu turun dari himmah, dari cita-cita. Himmah anil himmatil aliyah, dari cita-cita yang luhur. Nah, pada hikmah yang ketiga ini beliau menjelaskan alasan mengapa jika seseorang yang masih tingkatan makom asbab tetapi kemudian menginginkan makom tajrid, makom mengosongkan diri dari bekerja, dari berusaha, itu adalah syahwat yang tersembunyi. Demikian pula sebaliknya, ketika Gusti Allah menempatkan seseorang pada makom tajrid, pada makom mengosongkan diri dari berusaha, tetapi ia justru ingin pada makom berusaha. Kata Imam Ibnu Athaillah, itu berarti turun dari himmah yang tinggi. Nah, hikmah yang ketiga ini beliau
juga menerangkan alasannya. Sawabiqul himami la takhriqu aswarul aqdari. Keinginan-keinginan atau kemauan-kemauan yang tinggi itu tidak dapat membedah atau merobek dinding-dinding takdirnya Allah. Jadi sebesar apapun kemauan seseorang, jika Allah mentakdirkan yang berbeda, maka itu tidak akan terjadi. Lah, masalahnya kita ini kan tidak tahu takdirnya Allah. Kita tidak tahu takdir dari Gusti Allah kepada kita itu apa. Jadi karena takdir itu sesuatu yang dirahasiakan dari kita, kita harus tetap berikhtiar. Tetapi kembali bahwa sekalipun kita memiliki kemauan-kemauan yang tinggi, jika itu berlawanan dengan takdir Allah, maka keinginan-keinginan yang tinggi itu tidak akan bisa merobek atau menembus dinding-dinding takdirnya Allah. Hadhil hikmatu utawi ikilah hikmah iku katalili kaya nerangaken alasan lima maring barang qablaha kang ing dalam sedurunge hadhil hikmah. Wa tuslihu lan mbagusaken apa hadhil hikmah. Aidon halemaning mbagusaken lima maring hikmah ba'daha kang ing dalam sawise hadhil hikmah. Jadi hikmah ini menerangkan alasan dari hikmah sebelumnya dan membaguskan pada hikmah setelahnya. Jadi ka'annahu kaya stuhune Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari iku qala dawuh sapa Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dawuh ing iradatuka utawi ngarepakene ira, iradatuka utawi ngarepakene ira, ayyuhal muridu he endi-endi eling-eling murid. Seperti pada pertemuan sebelumnya sudah kami jelaskan, yang dimaksud murid itu orang yang ingin mencapai usul kepada Allah, ingin sampai kepada Allah, ingin ma'rifat kepada Allah, itu yang dimaksud murid. Kata beliau, keinginanmu wahai murid khilafama ing nulayani barang, khilafama ing nulayani barang aroda kang ngersakaken, aroda kang ngarepaken, aroda kang menghendaki sapa maula ka Allah kang dadi bendarane ira, iku laku jadi ora maidai apa iradatuka, ora maidai naf'an ing manfaat. Kata beliau, keinginanmu wahai murid terhadap sesuatu yang tidak dikehendaki Allah itu tidak berguna sama sekali. Walaupun kita menginginkan sesuatu, tetapi jika keinginan itu berbeda dengan kehendak Allah, maka keinginanmu itu tidak akan memberi faidah sama sekali. Li'annahu karena setuhune kelakuan iku idza kanat ing dalem nalikane anak apa sawabiqul himami
Manane sawabiqul himami ayil himamu tegese piro-piro sejak, piro-piro keinginan. As-sawabiqu kang cepet olehe membekas, kang cepet olehe nglabeti. Maknane as-sawabiqu ay tegese sari'atut ta'thiri kang cepet olehe membekas, olehe nglabeti fil asyai ing dalem piro-piro sebiji-biji. Sekalipun kita punya keinginan yang tinggi, tapi kalau keinginan yang tinggi itu tidak sesuai dengan kehendaknya Allah, maka keinginan-keinginan yang tinggi itu tidak akan bisa merobek dinding-dinding takdirnya Allah. Ini hikmah yang ketiga dari kitab Al-Hikam. Wahia utawi al-himamus sawabiq iku qawiyun nafsi, kuwate hati, allati kang tanfa'ilu kang dadi kagawe, anha saking allati opo al asya'u piro-piro sewiji-wiji. Watakunu lan anak opo al asya lil waliyi kaduwe wali anaiku karomatan diarani karomah. Watakunu lan opo al asya lil waliyi kaduwe wali anaiku karomatan diarani karomah. Jadi keinginan yang cepat membekas ini bagi wali disebut karomah. Umpama ada wali yang mengatakan, batu ini, batu yang saya pegang ini dengan izin Allah akan berubah menjadi emas. Lalu dengan izin Allah batu itu berubah menjadi emas. Ini namanya karomah. Ada wali mengatakan daun ini dengan izin Allah menjadi uang 100.000. Lah ini dinamakan karomah. Tetapi sekalipun itu wali, jika keinginan yang kuat itu berlawanan dengan kehendak Allah, maka keinginan-keinginan yang kuat itu tidak akan bisa merobek dinding-dinding takdir dari Allah. Begitu maksudnya. Yuqalu diucapaken, apa kan diucapaken fa'ala agawe sapa wali kada ing mengkene agawe bihimmatihi kelawan sejane wali. Oleh agawe ida wajjaha ing dalem nalikane madepaken sapa wali ha ing himmatihi diadepaken ilaihi maring enzah. Seperti umpama wali tawajjuh pada batu, kata wali, batu ini dengan izin Allah menjadi emas. Dan ternyata persis seperti yang dikatakan wali itu, batu itu kemudian berubah menjadi emas dengan izin Allah. Lah,
ini dinamakan karomah. Tetapi walaupun demikian, jika himmahnya wali ini bertentangan dengan takdirnya Allah, nah itu tidak akan bisa terwujud. Maka hikmah yang ketiga dari kitab Al-Hikam ini, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan sawabiqul himami la takhriqu aswarul aqdari. Keinginan-keinginan yang cepat membekas atau kemauan-kemauan yang tinggi itu tidak dapat menembus, tidak dapat merobek, tidak dapat tidak dapat menembus dinding-dindingnya takdir Allah. Wal ghairihi ay wa takunu lan ana opo al asya li ghairihi kadue liyane wali. Jika himmah yang tinggi itu pengaruh yang sangat cepat itu ditemukan bagi selain wali, contohnya kasahiri kayak dene tukang sihir, penyihir, wal'a ini lan wong kang duwe penglihatan kang tajam, anaiku ihanatan diarani ihanah, anaiku ihanatan diarani ihanah. Jadi pengaruh yang sangat cepat ini jika keluar dari seorang wali itu dinamakan karomah. Tapi jika keluar dari selain wali seperti penyihir atau orang yang memiliki penglihatan yang tajam, itu dinamakan ihana. La tanfa'ilu ora kagawe anha saking, la tanfa'ilu ora kagawe anha saking al-himamus sawabik opo al-asya'u piro-piro sewiji-wiji bitaqdirillahi ta'ala kelawan takdire Allah ta'ala. Ayat tegese biidnihi kelawan idine Allah subhanahu kelawan maha suci Allah. Nah, wali sekalipun al-himamus sawabik ini datang dari seorang wali, tapi jika al-himamus sawabik atau keinginan-keinginan yang cepat membekas itu berlawanan dengan yang dikehendaki Allah, maka itu tidak akan bisa menembus dinding-dinding takdirnya Allah. Nah, kalau demikian fal himamu maka utawi piro-piro sejak ghairus sawabiqi kang ora cepet oleh yang labeti. Contohnya himmah-himmah yang tidak cepat membekas, contohnya kahimmatika kaya sejai ira ayyuhal muridu, he endi eling-eling murid. La asaro kang ora ana labet iku maujud, ora ana pengaruh iku maujud, laha kadue himmatika, laha kedue himmatika iku mimbabi aula
setengah saking babe kang luwih utama. Artinya apa? Jika himmahnya wali saja, walaupun himmah wali itu cepat membekas, tetapi jika keinginan-keinginan wali itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu tidak memberi manfaat sedikit pun. Apalagi jika himmah itu keluar dari seorang murid. Tentu jika keinginan murid itu berlawanan dengan kehendak Allah, itu tentu lebih tidak bisa menembus dinding-dinding takdirnya Allah. Nah, fa fi hada maka iku ing dalem iki fa fi hada maka iku ing dalem ikilah kaul tabri dunaril hirsi utawi ngademaken api ambisi. Tabridu naril hirsi utawi ngademaken atawa mendinginkan api ambisi. Sifate apa iku naril hirsi al musta'ili kang menyala-nyala kang mulat-mulat fi qalbihi ing dalem atine al murid. Nah, dengan adanya hikmah yang ke-6 ini, kita diajak supaya tidak terlalu ambisi dalam menginginkan sesuatu. Memang sah-sah saja kita menginginkan sesuatu, tetapi setinggi apapun keinginan kita, jika keinginan-keinginan itu bertentangan dengan kehendak Allah, ini tidak akan bisa merobek dinding-dinding takdirnya Allah. Jadi fafi hada maka iku dalam ikilah qaul tabari dunaril hirsi utawi ngademaken genie ngrangsang atau mendinginkan api ambisi sifaten naril hirsi al musta'ili kang mulat-mulat atau kang menyala-nyala fi qalbihi ing dalam atine murid, hatta yukhayyala sehingga dicakraaken atau dikhayalaken lahu kadue murid opo anna dzalika syai'a setuhune mengkono-mengkono suwiji-wiji iku tawa yadihi iku taw hatta yukhayyala sehingga dicakraaken artinya dikhayalaken lahu kadue murid opo anna dzalika syai'a setuhune mengkono-mengkono suwiji-wiji iku tawa'u yadihi kekuasaane tangane al murid. Jadi supaya kita jangan terlalu ambisi, sebab setinggi apapun keinginan kita, jika keinginan itu berlawanan dengan takdirnya Allah, maka keinginan-keinginan yang tinggi itu tidak akan bisa merobek dinding-dinding takdirnya Allah. Nah, ini bukan berarti terus kita ya sudahlah, kita kan toh kerja sekeras apapun kita tidak akan bisa merobek dinding Allah, terus akhirnya tidak mau berusaha. Nah, itu salah. Sebab takdirnya Allah itu kita tidak tahu, maka kita tetap harus ikhtiar
harus ikhtiar, karena kita ikhtiar itu bagian dari asbab, wa annahu lan setune al murid iku yudriku nemu sapa al murid hu ing asyai'a la mahalata hale pasti. Wal idhofatu utawi idhofah fi qaulihi ing dalam dawe musannif rupane sawabiqul himami, tadi sudah diterangkan sawabiqul himam itu termasuk idhofatis sifat ilal mausuf, iku min idhofatis sifati saking nyandaraken sifat ilal mausufi maring lafaz kang disifati. Jadi maknanya sawabiqul himami ayil himamus sawabiq, keinginan-keinginan yang cepat membekas. Wa fi qawlihi ay wal idhofatu utawi idhofah fi qawlihi dalam dawe musannif rupane aswarul aqdari, lafaz aswarul aqdari iku min idhofatil musyabbahi saking nyandaraken lafaz kang disupakaken apa bihi kelawan al disandarkan lil musyabbahi maring kang disupakaken. Jadi pada hikmah yang ketiga ini tujuannya untuk mendinginkan api dari ambisi kita. Kadang-kadang kita punya ambisi pingin jadi ini, ambisi pingin ini, tetapi keinginan-keinginan setinggi apapun, jika keinginan-keinginan itu bertolak atau berlawanan dengan kehendak Allah, maka keinginan-keinginan yang tinggi itu tidak akan dapat merobek atau menembus dinding-dinding takdirnya Allah. Tsumma qala maka lali dawuh sapa musannif, dawuh arih nafsaka minat tadbiri, arih nafsaka minat tadbiri, fama qoma bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsi. Fama qoma bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsi. Ini hikmah yang nomor 4. Manane alih ngenakakena sapa sira nafsaka ing awake dheweke ira ayyuhal muridu he endi-endi eling-eling murid. Enakakena minat tadbiri saking ngatur ae tegese li amri dunia kamaring perkarane dunia ira. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari pada hikmah yang keempat ini, istirahatkanlah dirimu wahai murid dari mengatur urusan duniamu. Sebab orang kalau terlalu banyak mengatur urusan dunia itu bisa mudah stres. Maka kata beliau, ringankan atau rilekskan dirimu, rilekskanlah dirimu dari mengatur urusan duniamu. Sebab apa? Kata beliau, fama qoma bihi ghairuka anka, sesuatu yang sudah dilakukan oleh selain engkau, yaitu Allah,
Allah sudah mengatur urusan-urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Fama qama bihi ghairuka anka. Kata Imam Ibnu Athaillah, sesuatu yang sudah dilakukan oleh selain engkau dari engkau, la takum bihi li nafsik, maka kamu tidak usah melakukannya untuk dirimu. Seperti urusan dunia. Di sini Imam Ibnu Athaillah mengatakan alih nafsaka minat tadbiri aili amri dunyaka. Yang dimaksud tadbir itu apa? Wa huwa at-tadbir iku ayu qaddiro yenta mestiaken. Boleh juga diartikan yenta ngira-ngira sapa syakhsu awak-awakan, yaitu seseorang memperkirakan fi nafsihi ing dalam awak dheweke asyakhs, memperkirakan ahwalan ing piro-piro keadaan, ahwalan ing piro-piro keadaan, yakunu kang bakal ana sapa syakhs, yakunu kang bakal ana sapa syakhs anaiku alaiha ing atase ahwalan. Imam Abdullah bin Hijazi yang mensyarahi kitab Al-Hikam ini, beliau menjelaskan yang dimaksud tadbir yaitu seseorang memperkirakan keadaan-keadaan yang akan datang terhadap dirinya. Jadi umpama orang merencanakan keadaan-keadaan di masa yang akan datang bagi putra-putrinya. Wah, nanti 10 tahun lagi saya harus bisa membangunkan rumah untuk semua anak-anak saya, umpama. Jadi memprogram keadaan-keadaan di masa yang akan datang terhadap dirinya. Ini yang dimaksud tadbir. Alama ingatase barang sifate ma taqtadi kang natrapihi ing ma apa syahwatuhu syahwate asyaks. Yang dimaksud tadbir kata Imam Abdullah bin Hijazi yaitu seseorang yang memperkirakan atau merencanakan atau memprogramkan keadaan-keadaan di waktu yang akan datang terhadap dirinya yang sesuai dengan syahwatnya, sesuai dengan keinginan-keinginan nafsunya. Wa yudabbiru lan ngatur sapa asyakhs laha maring ahwalan, ngatur ma ing barang yaliqu kang patut apa ma biha kelawan nafsihi. Kemudian dia juga mengatur hal-hal yang pantas, yang layak terjadi pada dirinya, yang sesuai dengan keinginannya. Itu dinamakan tadbir. Bayane min ahwalin saking piro-piro tingkah wa amalin dan piro-piro amal. Tadi wa yudabbiru laha ma yaliqu biha min ahwalin wa amalin wa yahtamma atau pada ayyuqaddiru wa yahtamalan mentingaken sapa murid li ajli dalika kerana arahe mengkono-mengkono ma yaliqu. Ini dinamakan tadbir. Jadi tadbir itu kata Imam Abdullah bin Hijazi
yaitu seseorang yang memperkirakan keadaan-keadaan yang akan datang terhadap dirinya, yang sesuai dengan keinginannya, dan dia juga mengatur keadaan-keadaan maupun amal-amal yang patut bagi dirinya, dan ia pun mementingkan demi bisa mendapatkan sesuatu yang layak bagi dirinya itu. Nah, ini Imam Ibnu Athaillah sebaiknya jangan dilakukan. Kata beliau, arih nafsaka, istirahatkanlah dirimu dari mengatur urusan duniamu. Sebab apa? Sebab wahada utawi kita debir iku ta'abun kangelan azimun kang gede. Sebab ini menjadikan keletihan yang sangat besar. Gawe pegel, gawe letih. Istajala kang nyepetaken sapa murid hu ing ta'abun azim li nafsihi maring awak dheweke murid. Karena ini membuat letih, maka banyak orang karena membuat program-program dalam urusan dunia di waktu yang akan datang, akibatnya justru stres, malah timbul penyakit, malah jadi sakit. Itu karena terlalu sibuk ngatur urusan-urusan dunia di waktu yang akan datang. Kemudian wala'alla aktsaroma lan menawa-menawa luwih akeh-akeh barang. Sifate ma yuqaddiru kang mestiaken atawa kang ngira-ngiraaken sapa murid hu ing ma iku la yaqul ora terjadi apa ma. Dan ada kemungkinan sebagian dari program-program yang sudah diperkirakan itu kemudian tidak terlaksana. Akibatnya dia pun kecewa, dia pun menyesal karena tidak sesuai dengan program-programnya, tidak sesuai dengan perencanaannya. Maka Imam Ibnu Athaillah ini memberikan petunjuk kepada kita, istirahatkanlah dirimu dari mengatur urusan duniamu. Sudah memprogramkan nanti 10 tahun lagi saya harus sudah bisa membangunkan rumah untuk anak-anak saya. Ternyata 10 tahun kemudian tidak sesuai dengan keinginan-keinginannya, tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakannya, justru menimbulkan kekecewaan. Nah, maka kata beliau, arih nafsaka minat tadbiri li amri dunyaka. Akibatnya apa? Fayahibu mangkatuna apa dhannuhu penyanane al murid wa fi ta'birihi lan iku ing dalem takbire atau urayane musannif yaitu Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di arih kelawan lafaz arih isyaratun alhamdulillah isyaratun utawi isyarat ila annal matluba maring setuhune kang diluru iku tarkuhu ninggal tadbir lil muridi kadwe murid. Jadi pada hikmah yang ketiga ini beliau memberi isyarat kepada murid supaya tidak ikut-ikutan mengatur
dalam urusan dunia. Sebab apa? Sebab itu membuat letih, membuat stres. Huwa utawi al-matlub iku ma barang fihi kang iku ing dalem ma ta'abun utawi payah utawi kangelan, letih, wa mu'anatun tegese kangelan. Tapi amma tadbiru umuri ma'asyihi, anapun utawi ngatur piro-piro perkarane pengupah jiwane murid, adapun apa itu mengatur urusan ekonomi ala wajhin ing atase dalan sahlin kang gampang, yasta'inu kang amrih pitulung sapa murid bihi kelawan tadbiru umuri ma'asyihi, amrih pitulung alamat lubihi ing atase kang diluru al murid. Tetapi kata beliau, jika yang kita atur itu adalah urusan-urusan yang berkaitan dengan ekonomi sehari-hari, seperti kita butuh untuk keperluan makan kita dalam sehari atau 2 hari supaya bisa beribadah dengan tenang, ini tidak jadi masalah. Fala baksa, mangka ora ana bahaya iku maujud bihi kelawan tadbiru umuri ma'asyihi. Fala baksa iku fala baksa, mangka ora ana bahaya iku maujud bihi kelawan tadbiru umuri ma'asyihi. Walidalan karena iki la ba'sa bihi waroda wistu Mekah. Apa kang wistu Mekah at-tadbiru utawi ngatur iku nisful ma'isyati, separohe pengupah jiwa. Nah, kenapa Imam Ibnu Athaillah mengingatkan arih nafsaka minat tadbir, istirahatkanlah dirimu dari mengatur urusan duniamu, sebab fama maka utawi barang oma kang jumeneng dalam arti melaksanakan bihi kelawan emak sapa wairuka liyane sira, sapa wairuka liyane sira melaksanakan angka saking sira, sebab sesuatu yang selain engkau sudah melaksanakannya untuk dirimu, ikulah takum aja jumeneng sapa sira, aja melaksanakan sapa sira bihi kelawan maboma linafsika kerana awak dheweke ira. Sebab kata beliau, sesuatu yang selain engkau sudah bertanggung jawab, sesuatu yang selain engkau sudah melaksanakannya untuk dirimu, kamu tidak usah melakukannya untuk dirimu sendiri, karena itu akan membuat stres. Urusan dunia di masa yang akan datang itu kan Gusti Allah sudah mengaturnya. Kita nggak perlu memprogram-program apa itu keadaan-keadaan urusan dunia kita di waktu yang akan datang. Umpama kita memprogram-program nanti 10 tahun lagi anak-anak kita sudah punya rumah, sudah mendaftar haji, sudah punya sawah dan lain sebagainya. Padahal urusan dari keadaan-keadaan dunia di waktu yang akan datang
itu sudah diatur oleh Gusti Allah. Kita tidak perlu ikut-ikutan mengatur, karena itu membuat stres. Yakni ngersakaken sapa Imam Ibnu Athaillah, ngersakaken annal amro ing setuhune perkara iku mafruhun, dikosongaken atau disuwungaken apa minhu saking amal. Urusan dunia ini harus kita kosongkan dari dalam jiwa kita. Urusan dunia di waktu yang akan datang, nanti apa itu untuk anak-anak kita bagaimana, untuk anak cucu kita bagaimana, lebih baik dikosongkan saja dari hati kita. Sebab apa? Ini karena kode koma teman-teman wis jumeneng bihi kelawan al amru sapa ghairuka liyane ila. Sebab apa? Urusan dari perkara dunia itu sebaiknya dikosongkan dari diri kita, sebab sudah ada selain kita yang melakukannya. Siapakah selain kita yang melakukannya itu? Wa huwa utawi ghairuka iku Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala. Wama utawi barang koma kang jumeneng bihi kelawan emak sapa ghairuka liyane ila. Kata beliau, sesuatu yang sudah dilakukan oleh selain engkau, Gusti Allah sudah mengatur, Gusti Allah sudah bertanggung jawab dengan urusan-urusan dunia kita, baik sekarang maupun nanti. Ikulah faidata ora ana faidah iku maujud fi qiyamika indalem jumenenge ila jumeneng bihi kelawan ma. Kalau kita ikut-ikutan melakukan itu tidak ada gunanya. Fayakunu maka ana apa qiyamuka oleh jumenenge ila ana iku fudulan leluya. Jika kita ikut-ikutan melakukannya, maka itu menjadi sesuatu yang cuma-cuma. Layam bagi ora sayogya opo ayat dalam bahasa yen ta menganggo bihi kelawan ma, yaitu maqoma bihi wairuka sapa dawul uquli piro-piro wong kang duweni akal. Karena apa? Karena mengatur urusan dunia itu bukan urusan kita. Gusti Allah sudah bertanggung jawab dengan urusan dunia kita, baik yang sekarang maupun yang nanti. Sebab ada ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun hewan di muka bumi ini kecuali rizkinya telah ditanggung oleh Allah. Ini sudah diatur oleh Gusti Allah. Wa aidan lan kelawan manik fihi iku ing dalem qiyamika bihi, fihi iku dalam qiyamika bihi tarkul ubudiyati utawi ninggal bangsa kehambaan. Kalau kita ikut-ikutan ngatur, berarti kita ini meninggalkan sifat hamba. Sifat hamba itu terserah dari Gusti Allah. Lah kalau kita ikut-ikutan ngatur, berarti kita meninggalkan sifat kehambaan kita. Wa mudaddatun lan berlawanan li ahkamir rububiyyati maring pira-pira hukume bangsa ketuhanan. Di samping itu wa munaza'atul qadari lan menentang kepastiannya Allah. Wa munaza'atul qadari lan menentang kepastiannya Allah. Wa inna ma khotoba
lan aing pestine dawuh sapa Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari al-murida ing murid, orang yang ingin mencapai wusul kepada Allah, bidzalika kelawan mengkono-mengkono maqama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik, li annahu karena setune murid iku ida tawajjah ing dalem nalikane madhep sapa murid, madhep li hadratir rabbi maring ngersane pangeran, maring sandinge pangeran, wastaghala lan ketungkul sapa murid, ketungkul bi awradit tariqi kelawan piro-piro wiridane tariqah, wiridane dalan asal makna, wa amalihi lan piro-piro amale al-murid. Jawab ida ta'attolat mangka dadi kosong atau dadi suwung alaihi ing atase al-murid opo asbabu ma'asyihi, piro-piro sebab pengupah jiwane al-murid, dadi kosong opo asbabu ma'asyihi, piro-piro sebab pengupah jiwane al-murid fil ghalibi dalam umumnya. Akibatnya fayati maka nekani ing murid sapa syaitan wa yuwaswisu lan nggoda sapa syaitan, kalau mana disebut ngridu sapa syaitan lagu maring al-murid, wa yasiru lan dadi sapa murid, dadi iku yudabbiru ngatur sapa murid fi nafsihi ing dalem awak dheweke murid, ngatur umuran ing piro-piro perkara sifate umuran la yaqau kang ora bakal terjadi apa aksaruha luwih akeh-akeh umur. Beliau memberi nasihat kepada orang yang ingin wusul kepada Allah agar jangan ikut-ikutan mengatur sesuatu yang sudah diatur oleh Gusti Allah, sebab ini berarti meninggalkan sifat kehambaan, berlawanan dengan hukum-hukum ketuhanan, dan itu menentang kepastian dari Allah. Wadali kau te mengkono-kono takdir, wadali kau te mengkono-kono at-tadbir, mau kan? Tadbir iku yushghilu nungkulaken apa dzalik hu ing al-murid amma saking barang huwa kang utawi al-murid iku bisa dadihi kelawan madhab ing ma. Akibatnya fayarji'u maka balik sapa murid amma saking barang huwa kang utawi al-murid iku mutawajjihun wong kang madhep lagu maring ma. Wadawa udalika utawi obate mengkono-mengkono tadbir iku kasratu dzikri, akeh zikir, agar supaya kita terlepas dari ikut-ikutan mengatur urusan duniamu. Itu caranya dengan memperbanyak zikir wariyadhah lan riyadhah hatta yarji'a, sehingga balik anhu saking murid sapa syaitan wa tahsululan hasil lahu kadhe murid apa arwahatu enak min ta'abid tadbiri saking kangelane ngatur. Tujuan beliau agar apa yang kita peroleh itu adalah kenikmatan atau rileks
dari kesulitan-kesulitan mengatur urusan dunia, min ta'abid tadbiri, saking kangelane ngatur. Demikianlah pertemuan kali ini yang membahas tentang hikmah yang ketiga, dan dilanjutkan dengan hikmah yang keempat dari kitab Syarah Hikam karya Imam Abdullah bin Hijazi yang mensyarahi kitab Al-Hikam karya Imam Ibni Athaillah As-Sakandari. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan barokah dari pengajian kitab Hikam ini. Barakallahu li wa lakum, wallahu a'lam bishawab.